Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini kita akan melanjutkan episode spesial ETF Series. Di episode sebelumnya kita telah mempelajari asal-muasal ETF. Dan kali ini kita akan mempelajari perbedaan serta manfaat memiliki ETF. Lagi-lagi bersama Pak Simon dan Pak Chandra. Hai. Hai. Halo. Dan hai juga Sobat Mirai Aset. Nah, seperti apa nih perbedaannya? Untuk perbedaan ETF, reksadana dan saham kita coba bagi ke beberapa perbedaan ya. Saya coba bahas pertama dari cara bertransaksi. Nah, dari cara bertransaksi ETF itu sama seperti saham. Jadi melalui bursa, melalui broker. Sedangkan kalau reksadana konvensional atau reksadana yang umum biasanya bertransaksinya melalui manajer investasi sendiri atau lewat selling agent atau agen penjual reksadana. Seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga, untuk ETF sendiri itu pergerakan harga itu secara real time. Kita bisa lihat perubahan harga itu setiap detiknya. Mirip seperti saham nih, jadi cenderung fluktuatif dari detik ke detiknya nih. Beda dengan reksadana. Kalau reksadana kita cuma bisa lihat harganya itu pada saat akhir hari saja. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita bicara transparansi portofolio ya, saya coba bedakan transparansi portofolio di ETF dan saham. Kalau untuk ETF, portofolionya bisa dibilang sangat transparan karena semua isi portofolionya tuh dipublikasikan, Mbak, setiap hari melalui website bursa. Dan kalau reksadana yang konvensional, biasanya paling hanya 5 atau 10 besar dari saham pilihan saham pilihan dari portofolio itu yang ditampilkan. Gitu. Lalu berikutnya dari settlement atau penyelesaian transaksi. Nah, ini untuk ETF sama seperti saham, dia penyelesaian transaksi itu T+2. Sementara untuk reksadana itu dia akan berbeda-beda tergantung jenis reksadananya apa. Ada yang T+0, T+1, T+3 hingga maksimum T+7. Nggak cuma 3 perbedaannya karena ternyata masih lanjut lagi nih. Ya, untuk perbedaan selanjutnya kita bahas dari minimum transaksi ya. Nah, untuk ETF sendiri ada 2 nih minimum transaksinya, karena ETF sendiri itu ada 2 jenis pasar. Yang pertama pasar primer dan pasar sekunder. Kalau kita bicara pasar primer, minimum transaksinya adalah 1 unit kreasi, atau itu sama dengan 1000 lot, atau sama dengan 100.000 unit atau 100.000 lembar. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder itu sama seperti saham, minimum transaksinya 1 lot atau 100 lembar. Sedangkan kalau reksadana, minimum transaksinya biasanya menyesuaikan kepada produknya masing-masing. Ada yang mulai dari 10.000 mungkin, atau bahkan ada yang mulai dari 1 juta, itu mengacu ke prospektus dan tergantung produknya masing-masing. Dari sisi pajak, ETF itu tidak dikenakan pajak oleh Bursa Efek Indonesia. Sementara jika saham itu dikenakan pajak pada saat investor melakukan transaksi penjualan nih sebesar 0,1%. Dan untuk reksadana sendiri, reksadana itu dikecualikan dari objek pajak. Ya, dan ini adalah perbedaan terakhir dan yang sering ditanyakan, yaitu terkait dividen. Nah, kalau dividen sendiri untuk saham biasanya kan ada yang dibagi kepada investor langsung, ada juga yang tidak. Nah, kalau untuk reksadana ataupun ETF itu sama perlakuannya. Ketika ada pembagian dividen di dalam isi portofolionya, itu ada 2 kebijakan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dibagikan juga langsung kepada investor, atau yang kedua diakumulasikan langsung ke NAV atau ke harga. Nah, ini tergantung preferensi dari si MI-nya terhadap produk itu mau dibagikan atau tidak. Itu untuk perbedaan dari sisi dividen. Jadi sahabat Mirai Aset udah makin paham kan dengan perbedaan antara ETF, reksadana, dan saham. Kali ini kita tanya langsung yuk, apa sih manfaat dari memiliki ETF? Untuk manfaat dari memiliki ETF sendiri, itu dapat kita lihat dengan cara kita membeli ETF, itu kita secara nggak langsung melakukan diversifikasi produk investasi kita ke dalam berbagai saham yang ada dalam ETF tersebut. Dengan adanya diversifikasi itu, secara nggak langsung kita juga mengurangi tingkat resiko yang kita berikan pada saat kita investasi. Untuk yang kedua, ETF ini sangat cocok untuk investor saham pemula nih yang baru pertama kali ingin coba terjun di dunia saham. Tinggal coba-coba aja beli ETF-nya itu. Lalu berhubungan dengan yang tadi, nah
ETF ini sendiri juga cocok untuk investasi jangka panjang loh. Jadi teman-teman nggak harus pusing pilih-pilih sahamnya setiap hari, setiap bulan, ataupun setiap tahun. Jadi tetap kita bisa kerja, ya Mm-mm. kan, punya income yang Betul. masuk sambil menggemburkan cuan-cuan kita ya Betul di ETF sekali ini. Mbak Alia. Sekarang Sahabat Mirai Aset sudah makin paham kan dengan kelebihan dan manfaat dari ETF. Selanjutnya, yuk kita pelajari risiko dari ETF ini. Oke, untuk risiko kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah risiko market atau risiko pasar. Risiko pasar ini adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan gejolak di pasar. Contohnya misalnya kayak kemarin kita terkena pandemi COVID, itu salah satu risiko yang menyebabkan gejolak di pasar. Yang kedua misalnya ada perang seperti saat ini, Rusia, Ukraina. Oke. Itu salah satu yang menyebabkan inflasi, kebijakan Oke. moneter, kebijakan mungkin suku bunga dari The Fed, itu yang menyebabkan faktor risiko yang terjadi di pasar. Seperti itu market risk-nya. Yang kedua adalah liquidity risk atau resiko likuiditas. Untuk resiko likuiditas itu sangat erat kaitannya dengan pada saat investor bertransaksi ETF nih. Sebagai contoh, pada saat sahabat Mirai Aset membeli ETF itu dapat dengan mudah. Namun ada satu case pada saat sudah membeli akan kesulitan menjualnya nih. Jadi di situ ada resiko likuiditas. Kita gampang beli, susah jual. Dan apakah hal itu sering terjadi? Nah, itu kalau kita lihat di pasar sekarang, karena ETF itu peminatnya masih cenderung belum begitu ramai ya. Jadi bisa kita lihat dari sisi bid sama offer masih agak jarang-jarang nih yang ngisi bid sama offer. Jadi agak sulit juga nih buat jual ataupun buat membelinya. Oke, tapi ada nggak cara mengantisipasi atau strategi biar kita tidak terjebak seperti itu? Baik, untuk strateginya itu sepertinya kita harus memilih ETF yang memiliki likuiditas yang baik nih. Yang pada saat kita lihat di pasar, dia tersedia nih, ada bid sama offernya. Oke. Jadi kita gampang mau masuk ataupun keluarnya. Ya, risiko yang terakhir adalah tracking error risk. Nah, tracking error risk ini sangat erat hubungannya dengan ETF atau reksadana yang berbasis indeks. Nah, sebelumnya tracking error itu apa sih? Tracking error itu adalah selisih antara kinerja portofolio dengan indeks acuannya. Oke. Idealnya, tracking error yang baik adalah mendekati 0. Sebagai contoh, misalnya pergerakan indeks acuan seperti LQ45 atau IDX30 yang dijadikan acuan itu bergerak 10%, ETF yang menggunakan indeks tersebut menjadi acuan bergeraknya juga 10%. Jadi bisa dikatakan semakin kecil tracking errornya, semakin baik kinerja ETF-nya. Pengalaman adalah guru paling berharga dalam berinvestasi. Jadi penasaran nih, pernah ada nggak yang cuan gede banget dari investasi ETF ini? Pernah, Mbak. Oh, oke. Pak Simon nih ya? Oke. Ya. Gimana ceritanya? Ceritanya adalah ketika pertama kali COVID masuk ke Indonesia, di situ terjadi kalau kita bicara market risk, itu salah satu contoh market risk. Oh ya, benar banget. Kondisi saat itu adalah IHSG turun cukup dalam. Iya. Nah, di saat mungkin itu bukan paling bottom, tapi ketika turun sudah begitu dalam, saya beli salah satu ETF yang kita kelola. Oh, oke. Dan di akhir tahun itu sekitar bulan 4 tahun 2020, dan di akhir tahun sekitar Desember itu ketika saya jual, saya realize sekitar 60%-an. Dalam 8 bulan Dalam mencapai 8 bulan. 60% dan tanpa perlu melakukan aktif monitoring itu Betul, tuh ya. karena indeks. Karena indeks ya. Oke. Cuma saya sendiri juga belum pernah nih mencoba berinvestasi ETF gitu. Di mana sih teman-teman bisa mendapatkan edukasi atau informasi terkait ETF ini? Nah, jadi kami dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia bersama dengan IDX itu secara rutin kita melakukan event, dan dimana kalau sekarang lagi berjalan nih, kita tiap bulan ada event dengan IDX, itu ada edukasi ETF nih setiap bulan. Oke. Dengan teman-teman, jadi bisa nanti akan ditemukan di story Mirai Aset. Nanti kalau ada eventnya tinggal dicek story-nya lalu daftar di Zoom tersebut, jadi teman-teman bisa langsung lihat edukasinya itu. Dan itu keliling Indonesia, Mbak. Kita kerjasama dengan bursa itu dengan beberapa kantor perwakilan bursa di Oke, seluruh konser Indonesia. ya. Betul, Roadshow. Tadi nyaris bilang roadmap. Atau mungkin ada opsi lain untuk teman-teman yang waktunya agak terbatas nih. Nah, di tahun 2021 kemarin, IDX meluncurkan buku tentang ETF nih. Oke, jadi Yang- ada buku Betul. bisa dipelajarin. Bisa dipelajari dan ada di Gramedia terdekat. Oke, Sobat Mirai Aset, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat di episode ETF kali ini. Nantikan episode ETF selanjutnya untuk tahu lebih banyak lagi manfaat dari berinvestasi ETF ini.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Saksikan terus episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!